Proses masuknya agama Islam di Nusa Tenggara Timur dilatar belakangi oleh perdagangan internasional yang sudah terjalin sejak abad ke-10. Sebelum kita membahas apa sih yang melatar belakangi Islam masuk ke Nusa Tenggara Timur, perlu kita ketahui bahwa Nusantara saat itu telah menjalin perdagangan dengan bangsa lain seperti Cina, India, Persia, dan Arab. Bahkan wilayah Nusantara menjadi jalur sutra perdagangan sebab wilayahnya yang strategis untuk dijadikan berlabuhnya kapal-kapal dagang serta menjadi penyetok barang dagang itu nantinya. Komoditi dagang Nusantara yaitu cengkeh, kayu manis, rempah-rempah, dan juga kayu cendana. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri dipenuhi dengan pohon cendana yang terkenal yaitu cendana putih asli dari wilayah timur. Oleh bangsa Cina dan India, kayu cendana banyak digunakan sebagai pengharum ruangan sebab aromanya yang wangi dan khas. Kayu cendana juga dijadikan sebagai produk kosmetik dan pengobatan tradisional serta dijadikan sebagai peti jenazah. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur ini mulai menjadi incaran dari pedagang-pedagang dari Cina dan India. Di abad ke-14, setelah Pulau Timur dipenuhi dengan permintaan kayu cendana, terbentuklah pelabuhan yang cukup yaitu Pulau Solor yang menjadi tempat para pedagang menukarkan barang yang mereka bawa seperti logam dan perak. Pada abad ke-14, Nusa Tenggara Timur mulai ramai dikunjungi oleh pedagang dan di antara para pedagang tersebut, selain berdagang juga memiliki tujuan lain yaitu dengan menyebarkan agama Islam ke penduduk lokal Nusantara. Masuk melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu melalui saluran perdagangan. Pada tahap awal ketika para pedagang dan penduduk belum memahami agama Islam, maka para pedagang ini memperkenalkan ajaran agama Islam kepada mereka. Dengan menetap di berbagai pemukiman masyarakat di sekitar daerah pesisir pantai Semenanjung Onin, para pedagang selain berdagang juga mulai memperkenalkan agama Islam dengan jalan mengajar penduduk untuk melakukan sholat dan lain-lain pola peribadahan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yakni melalui saluran perkawinan, terutama orang Seram yang mempunyai pengaruh yang besar di daerah ini. Karena kebanyakan dari mereka kawin dengan kaum wanitanya, dan juga banyak wanita Seram yang dikawinkan dengan pemuda-pemuda Kapaur. Pada saat itu, orang-orang Seram bertindak sebagai imam dan kawin dengan wanita-wanita Kapaur. Dengan demikian, mereka dijadikan pemimpin dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga yakni masuk melalui saluran pendidikan nonformal. Penyebaran Islam di Fak-Fak juga dilakukan melalui cara pendidikan nonformal. Dalam hal ini dilakukan melalui pusat-pusat pengajian yang berlokasi di masjid-masjid maupun di rumah-rumah para mubalik. Organisasi model sekolah dan pesantren belum banyak dikenal di Irian Jaya pada waktu itu. Pola pendidikan di pesantren baru dikenal di Irian pada khususnya yakni sejak tahun 1963 hingga saat ini. Yang keempat melalui politik. Dengan penyebaran dakwah melalui politik ialah bahwa jasa atau upaya-upaya para raja dari ke-9 pertuanan dan keluarga-keluarganya, maka agama Islam pun turut disebarkan. Kondisi itulah yang terjadi di Ianwatan, Arandai, dan berbagai tempat lainnya di distrik Kokas, Fak-Fak, Kaimana, Teluk Arguni, dan Teluk Etna. Ada beberapa kerajaan bercorak Islam yang pernah berdiri di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yaitu Kerajaan Adonara. Kerajaan Adonara merupakan satu dari dua kerajaan besar yang ada di wilayah timur Pulau Flores, Adonara, Solor, Lembata, hingga Alor selain Kerajaan Larantuka. Kerajaan ini diperkirakan berdiri tahun 1600 atau abad ke-16 ketika para pedagang dan misioner Portugis mendirikan pos di dekat Pulau Solor. Pada saat itu, kerajaan dibagi antara penduduk pesisir atau Paji dan penduduk pegunungan atau Demon. Para Paji muda menerima Islam sedangkan Demon cenderung berada di bawah pengaruh Portugis. Wilayah milik Paji mencakup 3 kerajaan yaitu Adonara di pantai utara pulau, Terong dan Lamahala di pantai selatan pulau. Pada abad ke-19, penguasa Adonara menjadi penguasa Flores bagian timur dan Lembata. Kerajaan Adonara dihapuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1962. Bekas peninggalan kerajaan Islam Adonara terdapat di desa Adonara dan Sagu yang merupakan ibu kota kekuasaan.
Benteng, meriam kuno, serta puing bangunan masih dapat dijumpai di sana.